Sudah siap lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Ditahan semuanya. Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Langkah Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menghindari penangkapan penahanan dari KPK menggunakan pra-peradilan jilid 2 rupanya tidak akan efektif. Di sini teman-teman, para penyidik KPK telah menegaskan bahwa Hasto Kristianto bakal langsung ditahan setelah usai penyelidikan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Kita tahu teman-teman, Hasto Kristianto sebelumnya telah mangkir dari pemeriksaan pada tanggal 17 hari Senin kalau nggak salah teman-teman, di mana Hasto Kristianto beralasan mangkirnya atau tidak memenuhi panggilan KPK karena tim kuasa hukum dan dirinya telah setengah sibuk menyiapkan pra-peradilan jilid 2. Tapi di sini KPK menegaskan ada atau tidaknya pra-peradilan, Hasto Kristianto bisa saja langsung ditangkap. Informasi ini teman-teman kita dapat dari suara.com di video yang berjudul KPK tegaskan bisa langsung tahan Hasto PDIP meski ajukan pra-peradilan ulang. Dalam press release-nya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi langkah terbaru Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sedang mengajukan pra-peradilan. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang tersangka mengajukan pra-peradilan kembali terhadap perkara pra-peradilan yang sudah diputuskan. Namun dia juga menyebut tidak ada pula aturan yang mengharuskan penundaan penyidikan atau penahanan karena adanya pengajuan peradilan. Oke teman-teman, kita bakal simak dulu informasi selengkapnya dari suara.com terkait seperti apa sih ini langkah KPK yang bakal melakukan pemeriksaan, plus apakah KPK berani langsung menahan Hasto Kristianto, karena rasanya kalau misalnya dibiarkan teman-teman, Hasto Kristianto bisa saja menghilangkan alat bukti, bisa saja kabur, dan begitu banyak teman-teman celah-celah yang bisa dimanfaatkan Hasto Kristianto untuk menghindar dari jeratan hukum. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak dulu video selengkapnya. 8 menit sebelum pukul 10 saudara, bersama kuasa hukumnya mendatangi gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Pun juga tadi Anda bisa melihat rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak pagi tadi untuk mendengarkan pernyataan yang langsung disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto, yang juga kemarin saudara sudah melakukan pernyataan bahwa hari ini dirinya akan memenuhi panggilan dari KPK. Oke, dah siap. Oke, baik, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan pers semua. Mohon maaf agak terlambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada opsus atau tidak, yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang, sehingga kami terlambat. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya.
Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam pra-peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi ketika dia datang mendampingi saya. Maka penyidik KPK, saudara Rosa Purba Bekti, kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDI Perjuangan, dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan. Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian yang keempat, bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu, meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi langkah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sedang mengajukan pra-peradilan. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang tersangka mengajukan pra-peradilan kembali terhadap perkara pra-peradilan yang sudah diputus. Namun, dia juga menyebut tidak ada pula aturan yang mengharuskan penundaan penyidikan karena adanya pengajuan pra-peradilan. Dengan begitu, Tanak menegaskan bahwa KPK bisa melakukan penahanan terhadap tersangka yang sedang mengajukan pra-peradilan. Tidak ada juga undang-undang yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka. Bahkan menahan tersangka pada saat proses pra-peradilan pun tidak dilarang, kata Tanak kepada wartawan Rabu 19 Februari 2025. Menurut dia, penghentian penyidikan bisa dilakukan jika ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan bahwa KPK harus menghentikan penyidikan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, sebab status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hasto dinilai sah. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari pemohon, kata Hakim Tunggal Juyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam putusannya, dia juga menyatakan permohonan oleh Hasto kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, ujar Juyanto. Dengan begitu, Hasto tetap berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan. Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan, kata Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 Desember 2024. Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI periode 2017 sampai 2022, Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan tertanggal 23 Desember 2024. Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan yang terpisah. Setio menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan
Harun Masiku untuk meredam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir, nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelpon Harun Masiku supaya meredam handphonenya dalam air dan segera melarikan diri, kata Satio. Kemudian pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK. Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengerahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ujar Setio. Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik pada Senin 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Perlu rekan-rekan pers ketahui, selama 6 bulan terakhir, banyak jurnalis asing dan juga duta besar yang bertemu dengan saya. Mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini. Mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri yang kokoh, yang berkeadilan, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya kehidupan sosial, politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi. Tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita. Karena itulah kami mohon doanya, kami datang dengan niat baik, dan untuk itu mohon bersabar, kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap, lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi dari suara.com yang menegaskan KPK bisa teman-teman di sini yang menegaskan KPK bisa teman-teman di sini langsung melakukan penahanan atau penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, kendati ini Hasto Kristianto dan juga kuasa hukum PDIP tengah mengajukan pra peradilan Jilid 2. Karena sekali lagi teman-teman, menurut ini Wakil Ketua KPK Bapak Johanis Tanak yang mengatakan memang tidak ada undang-undang yang melarang tersangka terduga tindak pidana korupsi mengajukan pra peradilan, tapi tidak ada juga undang-undang yang melarang para penyidik untuk tidak melakukan penahanan, penangkapan atau melanjutkan penyidikan jika ini tersangka mengajukan pra peradilan. Jadi ini fair teman-teman, undang-undang memang sudah sangat fair. Ini punya hak, sekeduanya pun juga punya kewajiban. Yang satu berkewajiban untuk memenuhi panggilan, yang satu juga memberikan haknya
yang satu juga mendapatkan haknya untuk mengajukan peradilan. Jadi ya jelas teman-teman, jangan sampai ini Pak Hasto hanya menuntut haknya. Ini saya menuntut hak karena saya seorang warga negara dilindungi hukum, punya legitimasi. Ya teman-teman, ya jangan sampai Pak Hasto ya egois lah. Mudah-mudahan Pak Hasto juga bisa mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para penyidik terkait ya mudah-mudahan Pak Hasto juga bisa ini juga bisa membuktikan omongannya yang bakal mengikuti hukum, yang bakal ini teman-teman tidak akan mangkir lagi dari pemeriksaan KPK. Kita bakal tunggu teman-teman. Kita bakal tunggu teman-teman pembuktiannya, apakah Pak Hasto Kristianto bakal memenuhi panggilan KPK dan juga ridho ikhlas untuk ditangkap oleh KPK. Mungkin itu teman-teman informasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.